Cak Mais here. Di video kali ini aku mau cerita gong netizen lagi. Langsung aja kita masuk ke cerita pertama. Gila, gue nggak ada basa-basi banget orangnya langsung straight to the point. Biar kalian nontonnya cepat gitu ya guys. Kita akan masuk ke cerita pertama. Kali ini ceritanya itu lumayan panjang-panjang ya guys. Ceritanya bermula dari aku punya pacar namanya Ardi, nama samaran. Aku pacaran sama dia tuh dari tahun 2021. Di tahun itu pacarku masih kelas 12 atau kelas 3 SMA ya guys. Dan aku udah kuliah semester 1. Iya, umur kita beda 1 tahun. Aku kuliah merantau karena rumahku jauh dari tempat perkuliahanku. Selama pacaran dari tahun 2021 itu gak pernah ada gimana-gimana. Dan kalaupun kita berantem, baikannya cepet, gak pernah yang berlarut-larut. Tahun 2023, di tahun itu tuh aku bener-bener lagi bucin-bucinnya sama dia. Dan di tahun itu juga dia udah dapat kerjaan yang enak banget dan agak lumayan besar gajinya. Karena aku bener-bener bucin banget, sampai aku tuh rela ngasih kesenangan apapun buat dia. Karena dia juga selalu bikin aku senang. Berarti ini yang udah dapat kerjaan gajinya lumayan besar, pacar kamu ya. Bahkan aku sampai ngasih ke perawat aku kak, biar kita bisa langgeng. Aku mikirnya gitu. Aku tahu aku oon banget dan aku terima dihujat. Aku mikirnya ya pada saat itu kalau aku udah ngasih apapun, dia bakal makin sayang sama aku dan bakal nempel terus. Kata dia sendiri yang bilang dan ngeyakinin aku kalau dia gak bakal ninggalin aku. Karena dia sayang banget sama aku dan katanya aku hyper dan enak. Hypermart kah? Tapi semua itu bohong kak. Di bulan Agustus 2024 dia selingkuh sama temen SMP-nya yang katanya itu adalah crush dia dari dulu pas SMP yang gak bisa dia dapetin. Jujur aku sakit hati banget kak, karena sebelumnya aku bener-bener benci banget sama cewek itu. Cewek itu tuh emang sebelum-sebelumnya pernah aku chat karena ternyata dia juga pernah suka sama cowok aku. Pernah aku kasih peringatan juga kalau aku sama cowokku itu udah pacaran lama banget. Dan jangan pernah coba-coba masuk untuk ganggu hubungan aku dan cowokku. Dia sebenarnya sadar, tapi ternyata gak lama dari setelah aku ngasih peringatan ke dia itu malah ngechat cowok aku buat confess. Buat nyatain perasaan dia kalau dia tuh sebenarnya juga suka sama cowok aku. Dan cinta mereka gak bertepuk sebelah tangan pada kala itu pas SMP. Salahnya cowokku jadi besar kepala karena menurut dia crush SMP dia juga ternyata suka sama dia. Sebenarnya mereka berdua juga sadar kalau perasaan mereka berdua tuh udah telat. Ya karena udah sama aku kan kak. Tapi mereka masih mau coba jalanin. Kan dodol ya kata dia. Bahkan mereka sampai jalan berdua ke cafe gitu buat first date. Wow. Pas aku tahu mereka berdua jalan, hati aku bener-bener hancur dan perasaan aku bener-bener marah banget. Aku dendam dan aku nekat ngechat cewek itu setelah mereka berdua jalan. Oke. Aku ngaku ke cewek itu kalau aku hamil anaknya si Ardi. Buset, terang-terangan banget nih bos. Oh, Ardi nama samaran, lupa ya saya. Sorry saya yang lupa. Aku ngaku ke cewek itu kalau aku hamil anaknya Ardi. Karena emang posisinya di situ aku juga lagi telat hate. Padahal aku berhubungan badan sama cowokku terakhir 3 minggu yang lalu. Masih bisa loh. Iya, siapa tahu. Cewek itu kaget banget kak, karena yang ngasih penjelasan itu tuh aku, bukan si Ardi. Sebenarnya aku ngechat cewek itu tuh pakai pesan yang 1 kali lihat gitu kak. Jadi aku kirim foto pakai background hitam, tapi di foto itu aku kasih kata-kata yang menjelaskan soal aku lagi hamil anak si Ardi. Dan aku minta dia nggak usah gangguin hubungan aku sama si Ardi lagi. Sana deh, pergi lo jauh-jauh, katanya gitu. Aku minta dia pergi dari hidup Ardi atau aku samperin dia ke rumahnya tanpa sepengetahuan si Ardi.
Aku cari tahu alamat cewek itu karena aku pernah bayar orang buat cari tahu soal cewek itu. Buset, gila. Memang udah kecintaan banget lo ya ternyata ya. Terus ternyata kak, si cewek ini itu pesan satu kali liatnya dari aku di foto pakai HP temennya dan dikirimlah ke cowokku. Dan si cewek ini bener-bener kecewa dan akhirnya ninggalin cowokku sampai tutup akses buat cowokku. Cowok aku kaget dikirimin foto itu dan dia juga kaget kalau aku tahu mereka sampai jalan berdua ke kafe. Dan akhirnya mereka berantem besar setelah itu. Berarti dia tahu mereka jalan ke kafe karena orang bayarannya itu kali ya. Pas berantem, aku sama cowokku bener-bener langsung ngebahas tentang kehamilan aku. Dia minta bukti dan lain-lain. Aku bingung karena aku juga ngebohong kan. Aku ngaku-ngaku hamil ke cewek itu biar dia tuh kecewa dan hancur juga perasaannya. Karena pada saat itu aku gak mau hancur sendirian. Tapi ternyata cewek itu malah nge-forward ke cowok aku dan cowok aku akhirnya jadi ngechat bahas-bahas soal kehamilan aku. Waktu pas dimintain bukti test pack yang positif hamil, aku nyari di grup Facebook kak. Aku nyari foto test pack yang garisnya 2 biar aku bisa kirim ke cowok aku. Dapatlah akhirnya foto test pack positif di grup FB itu secara random. Aku kirim ke dia dan dia percaya. Waktu kejadian itu kita emang lagi jauhan karena aku ngakunya lagi di Malang mengasingkan diri karena aku hamidun. Buset, bohongnya ini banget niat banget. Makanya dia nggak bisa samperin aku. Padahal mah sebenarnya aku lagi di rumah teman aku. Aku lagi main liburan semesteran. Nah pokoknya di situ tuh cowok aku bener-bener mohon-mohon buat jangan digugurin kandungannya. Dan dia bakal tanggung jawab soal semua-semuanya. Dia bener-bener minta maaf dan janji nggak akan selingkuh lagi. Tapi karena aku sakit hati, aku bilang ke dia kalau aku bakal gugurin kandungan aku. Dan aku bakal cepuin ini ke ortu dia dan keluarga dia. Aku bilang bakal gugurin kandungan ke dia karena aku bilang ke dia calon anak aku gak pantas punya ayah tukang selingkuh kayak dia. Padahal mah aku ngarang aja anjay, orang aku gak hamil apa-apa, cuma lagi telat haid aja. Belum ketahuan lu, siapa tahu kan? Pokoknya aku bilang ke dia, aku ke Malang itu emang niat aku mau gugurin kandungan di dukun beranak. Dan akhirnya dia nyerah dan ngeiyain permintaan aku buat gugurin kandungan aku. Katanya kalau emang gak aku gugurin kandungan itu, nanti aku gimana kuliahnya, nanti karir dia gimana. Dan emang kita bukan tipe yang bakal nikah muda juga. Pokoknya akhirnya dia setuju aja kalau aku mau gugurin kandungan itu. Di waktu itu juga aku langsung cari foto yang kayak orang lagi keguguran gitu. Ih ya Allah, geli banget dah. Kayak foto gumpalan darah doang dan ngefotoin tanah seolah-olah kubur gumpalan darahnya di situ. 3 hari kemudian aku kirimlah foto-foto itu ke dia. Dia hancur, dia sedih katanya. Dia ngerasa udah gagal jadi pasangan. Alah pret, kata dia sendiri ya guys. Pokoknya dari situ dia benar-benar selalu minta maaf atas kesalahan dia kalau dia ngerasa udah selingkuhin aku pas aku lagi hamil anak dia. Dia minta maaf udah hancurin perasaan aku. Dia minta maaf karena udah ngehamilin aku. Dia juga minta maaf kalau dia nggak sadar pernah keluar di dalam. Pokoknya dari kejadian tahun 2024 itu aku maafin dia. Dan dia juga taunya aku beneran hamil kan kak. Dan aku beneran gugurin kandungan aku. Akhirnya kita lanjutin hubungan kita sampai sekarang. Dan dia bener-bener tobat dan udah gak pernah aneh-aneh lagi. Oke. Kita pun sampai sekarang bener-bener ngejalanin hubungan yang tentram, damai dan gak ada apa-apa lagi kayaknya. Pokoknya aku mau sama dia terus dan kalau bisa sampai nikah. Ya karena keperangan aku hilangnya sama dia anjay. Aku gak mau nikah sama orang lain. Ya karena aku cinta sama dia. Aku juga gak mau dia nikah sama orang lain. Oke, aku mau dia bertanggung jawab atas semua yang udah terjadi di hubungan ini. Oke. Doain aja kakak-kakak semuanya. Semoga aku sama cowokku beneran bisa sama-sama terus selamanya. Amin. Makasih ya Kak Caca dan Anjay Tim lainnya udah bacain cerita aku. Semoga kalian gak vertigo ya setelah baca cerita ini.
Aku lebih vertigo sama ketikan kamu sih kalau jujur. Tidak ada koma ya. Tapi ya bagus lah kalau kamu menganggap itu sebuah pelajaran yang bisa diambil ya. Kalau bisa sih jangan begituan lagi ya dek. Bukan kalau bisa, jangan begituan lagi sebelum menikah. Itu pasti ruginya cuman di cewek. Di cowok itu tidak ada ruginya sama sekali. Apalagi cowok yang lepas dari tanggung jawabnya. Cowok yang langsung kabur begitu aja. Ya mungkin sikap kamu, aku nggak bisa membenarkan sikap kamu sih ya, karena kamu jatuhnya sudah membohongi orang gitu, terus cari-cari foto. Untung cowok kamu nggak sepintar itu untuk nyari tahu gitu ya. Coba kalau dia nyari tahu, pasti dia kayaknya bisa minta putus gitu, karena kamu bohong gitu. Ya udah, good luck di sana. Semoga kamu sama pacar kamu yang sekarang bisa lanjut ke jenjang pernikahan yang sebenarnya. Terima kasih sudah kirim cerita. Kita lanjut ke cerita selanjutnya ya guys. Cerita selanjutnya. Aku kerja di salah satu maskapai besar di Indonesia. Terkenal banget deh sama senioritasnya. Maskapai itu berarti pesawat ya? Oke. Singkat cerita, aku deket sama salah satu seniorku. Cewek ya. BTW aku cewek juga ya. Oke. Terus kita request lah buat terbang bareng. Udah itu kita kerja aja kayak biasa. Lalu pilot yang di pesawat itu manggil temanku ini buat cek di ruangan pilot. Sebenarnya SOP kerja kami emang disuruh cek ke ruangan pilot itu 30 menit sekali buat safety aja sebenarnya. Takutnya dua-duanya pingsan atau tidur. Oh, pilot sama co-pilotnya gitu ya, takutnya pingsan atau tidur. Nah, pas temanku ini masuk, pilot kan ada dua, kapten dan first officer. Oh ini ya guys yang benar. Nah si Mas FO ini atau first officer ini disuruh keluar sama si kapten ini dan gak dibolehin masuk. Mungkin ada kali 30 menitan, kita juga gak tahu kenapa. Berarti si pilot ini sama temen kamu ya berdua ya di depannya. Nah setelah temanku keluar, temanku penampilannya berantakan banget. Terus ditanyalah sama kruku yang lain, kamu habis ngapain berantakan banget? Terus temanku ini cuma jawab, gak ada mbak, cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Oh, udah tuh, abis itu temanku cerita kalau mereka berdua di dalam having sex. Bayangin tempat sekecil itu untung gak kelewatan jalan kak. Soalnya mereka kan kontak terus sama orang ground. Buset, ngeri juga ya. Serang dari itu ternyata dia hamil sama orang itu. Kapten itu sudah beristri, terus mereka berdua menggugurkan kandungannya. Dan temanku sekarang sudah nikah, resign dan sedang hamil kak. Terima kasih kak, sekian. Ih ngeri banget guys, bayangin kalian lagi di pesawat itu terus pilot kalian ngeos sama cewek gitu guys. Aduh, ruangan itu kan kayaknya sempit banget ya. Gue pernah masuk di Kidzania, nggak tahu itu beneran apa enggak. Pokoknya kalau kalian mau lihat ruangan ini nanti dikasih liatin aja ya situasi ruangan depan pesawat gitu. Gimana nih caranya ya? Terus gimana dia pegang setirnya, terus ya Allah belum ada guncangan-guncangan. Emang boleh di pesawat terguncang banget? Kayak ngeri banget gak sih? Mungkin mainnya pelan dulu. Tapi berantakan loh. Oke lah guys. Kita tidak usah ceritakan lebih lanjut ya, karena nanti mungkin cerita-cerita ini akan dikasih ini ya, semuanya 21 tahun plus kayaknya ya Ji ya. Ya ini kita langsung cerita ke cerita selanjutnya aja ya guys. Semoga dibaca ya Ca, ini gong banget sih. Kalau kepilih sih harusnya gong ya. Aku mau cerita nih Ca, mungkin tepatnya ini bukan dosa terbesarku ya, tapi ini dosa terbesar adekku. Masa? Waktu di tahun 2021 bulan Agustus, aku kan lamaran sama suami aku. Terus pas di tahun 2022 bulan Januari tuh, pihak keluarga dari suamiku dan pihak keluargaku nentuin tanggal nikah kita. Oke. Lamaran 2021, 2022 menikah. Bulan Mei 2022 mereka menikah. Nah, aku kan punya adik cewek ya. Selisih sama aku itu cuma 3 tahun usianya. Adekku sudah punya pacar dan dia pacaran udah lama. Kurang lebih sekitar 3 tahunan kali ya. Dan kamu tahu, Ca, di bulan Januari itu setelah aku dan suamiku nentuin tanggal pernikahan kita, aku dapat kabar bahwa adekku hamil. Oh god.
Aku tahu bahwa adekku hamil itu dari si pacarnya adekku. Tiba-tiba datang ke rumah dan tiba-tiba minta izin ke mama aku kalau besok banget keluarganya pacar adekku mau ke rumah buat ngelamar. Oh iya, BTW bapakku udah meninggal ya, Cak. Keluargaku kaget dong, kenapa kok dadakan banget besok mau datang ngelamar? Abis itu kita kumpul keluarga dong, kita tanya adekku, sebenarnya ada apa sih kok bisa dadakan banget? Anjay. BTW postur tubuh adekku di situ udah mulai kelihatan beda ya guys. Kalian tahu kan postur orang hamil gimana? Ditanyalah adekku baik-baik, tapi nggak mau ngaku kalau dia lagi hamil. Sampai dikumpulin keluarga besar dan ditanyain juga adekku gak mau ngaku lagi kalau dia hamil. Padahal dari postur tubuhnya udah kelihatan beda banget katanya. Singkat cerita, besoknya keluarga pacar adekku beneran dateng. Dan ternyata mereka berdua, adekku dan pacarnya udah ngaku ke keluarga pacar adekku kalau adekku udah hamil. Oh, pantesan dibolehin. Tapi adekku gak mau ngaku kalau dia hamil di keluargaku. Selang beberapa hari, diadakanlah ijab kabul adekku dan pacarnya. Dan kalian tahu apa? Di bulan Mei, di mana itu bulan pernikahanku, ternyata adekku juga lahiran di bulan itu. Oh my god! Berarti pas disuruh ngaku-ngaku itu cuman berapa? Januari, anjir. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti itu udah 5 bulan pas kamu suruh ngaku-ngaku, Kak. Buset dah. Berarti mungkin adanya agak kurus kali ya, agak kurang berisi jadinya gak terlalu kelihatan mungkin hamilnya ya guys. Oke, terus gong banget gak tuh kata dia. Dari awal ditanya, didesek-desek gak mau ngaku. Ternyata di bulan bahagiaku dia melahirkan anak haram itu. Nah, kalau ini baru dosa terbesarku, Cak. Dia cerita lagi. Setelah aku nikah dan anak haram itu lahir, buset dah, kesian juga ya, tapi ya. Dalam kurung, anak adekku kebetulan anaknya cowok. Aku kan suka ya sama anak kecil. Aku gemes tuh, aku buat mainan tuh titiknya si bayi. Astagfirullahaladzim. Aku kocok-kocok, kadang berdiri kan ya walaupun masih bayi. Hah? Gak sekali 2 kali sih, lumayan sering. Di usia 2 bulan, 3 bulanan gitu. Dan di usia 4 bulan, anak itu masuk ke RS, didiagnosa dokter katanya kena hernia. Astaga. Aku sempat mikir apa karena aku kocok-kocok ya titiknya. Sampai anak haram itu dirawat inap dan disuruh operasi, tapi saat itu usianya belum cukup. Tunggu 6 bulan dulu baru boleh dioperasi. Anjir. Singkat cerita, sekarang anak haram itu usianya udah 4 tahunan dan gongnya lagi, anak itu belum bisa jalan sampai sekarang. Itu gak gong anjir, gila lo ya. Aku sempat mikir apa karena aku ya dia gak bisa jalan. Atau bisa jadi juga karena perbuatan adekku sendiri yang gak menginginkan anak haram itu lahir. Lah kan adek lu mempertahankan, bukan gak menginginkan. Dan mungkin adekku waktu hamil itu dulu mau berusaha menggugurkan anak haram itu tapi gak bisa. Mungkin. Jadilah anak haram itu cacat dan gak bisa jalan sampai sekarang. Udah gitu aja sih, Cak. Gila, ini adek lu sendiri. Anjir, ini ponakan ya Ji jatuhnya Ji ya? Iya. Ya Allah, Kak. Astagfirullahaladzim, gue speechless anjir. Ini tuh bukan sama sekali salah anaknya anjir. Anak yang ditiupkan sama Allah, pakai ruh dan ditaruh di dalam perut si adek lu itu dia nggak tahu apa-apa sama sekali. Dia cuma ditanya 77 kali pertanyaan, apakah kamu siap datang ke bumi ini? Dia cuma jawab iya sampai akhirnya dia lahir. Dia juga tidak memilih di antara sekian banyaknya sel yang masuk ke dalam adek lu, dia juga nggak milih untuk dia yang bertahan gitu loh, Kak. Gila, jahat banget. Maksudnya gini ya guys, aku juga nggak tahu sih penyebab hernia itu karena apa. Kita juga nggak tahu itu karena dia apa bukan karena kakaknya ini atau bukan mainin si titik bayinya itu. Tapi kan lu dengan cara lu udah cerita ke gua kalau anak haram gitu nyebutnya, itu kan berarti udah nandain kalau jahat banget gitu loh. Kayak lu tuh nggak nerima
keadaan dia berarti. Lagian terus maksud gue gini loh, dia nggak ada bawa pengaruh apa-apa kan ke hidup lu. Maksudnya selain dia kan gak kacau juga kan pernikahan lu. Maksudnya itu lu tetap jadi nikah kan sama suami lu yang sekarang. tapi ini kan musibahnya kenanya ke adek lu gitu. Kenapa ya Allah, gue nggak habis pikir deh guys, sorry banget nggak habis pikir. Kita langsung skip aja ke selanjutnya karena aku emosi, aku naik darahnya. Oke? Nah, ternyata ceritanya sudah selesai. Kita sampai di situ aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton drama sampai akhir. Cerita Gang Netizen ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Gila lo ya.